Bapak tuh hanya tahu kelebihan Abdul Jabbar. Bapak tuh hanya tahu kehebatan Abdul Jabbar. Kepintaran Abdul Jabbar. Tapi Bapak tidak tahu kelemahan Dr. Andes Abdul Jabbar. Ngomong macam itu kan. Bapak tuh tidak tahu kelemahan Dr. Andes Abdul Jabbarnya apa. Bapak tidak tahu. Ditanya aja lah. Apa? Sambil ku tegak buntu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Barokah karunia Allah di antaranya adalah kekuasaan ada di tangan Allah dewe. Sebab kekuasaan ko kapan dinju kepada orang yang dak beres, nah pasti kezoliman yang ada di nyo. Contoh Fir'aun, dinju Allah Ta'ala kuasa. Padahal bodohnya Fir'aun itu bukan main. Bodoh nian bu Fir'aun tuh. Mau disuruh Fir'aun tuh buat gulai cenge, sambal cenge tak terti dia. Dia kebodohnya Fir'aun. Bayangkan gawe Fir'aun bapak ibu. Kan gawe itu bodoh ya tak? Karena ada mendengar mimpi akan lahir seorang anak yang akan menumbangkan kerjaannya. Maka Fir'aun membuat instruksi, wong laki bini tak boleh tidur separak. Bodoh tak tu gawe? Itu gawe bodoh. Bodoh banget Fir'aun. Mana mungkin wong laki bini disuruh tak boleh tidur separak. Itu jelas kelihatan bodohnya itu. Nah cuma karena dia mendapat waris dari bapaknya Ramses I, ayo mau tak mau jadi raja. Mau tak mau jadi raja. Nah kebetulan ada Perdana Menteri dia nih. Perdana Menterinya kok Perdana Menteri yang kalau sebutan budak-budak zaman now itu menteri segala urusan. Menteri serba pacak. Ya. Menjadi menteri serba pacak. Nah, tu ada menterinya serba pacak kalau ganau dibuatnya. Pernah satu hari Fir'aun ngata, Musa, cak manolah akal? Hai Haman, ada namanya Haman. So Perdana Menteri serba pacak kau tadi. Haman, aku nak berperang dengan Tuhan Musa tu. Apa kena? Ini aku laden. Kata Fir'aun. Jadi menteri serba pacak dia ngomong. Gampang. Apa gampang? Pacakku muat bangunan setinggi. Dibuatlah oleh Haman bangunan setinggi bukan main. Tinggi daripada piramida. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada jalan-jalan ke Mesir, nah piramida tu bayangkan oleh bapak sekitar setinggi gedung
Batingkat 45 tingkat. Nah kali bela kage menadok itu kalkulator di rumah. Nah kalilah 45 kali 4 meter. Itu kira-kira tingginya. 45 kali 40 kali 4 meter. Itulah kira-kira tingginya. Balok atau batu batanya. Nah, batu batanya beratnya batu batanya tuh, batu batanya tuh 2,5 ton. Nah, kira-kira bangsa Mesir ketika itu segede-gede apa lah orang, tidak tahu lah aku. Ya. Ngangkat batu bata 2,5 ton. Nah, taruhlah orang 6 umpamanya ngangkat batu bata CJ tuh. Memang sampai saat ini ada salah seorang penulis buku namanya Michael Hahart. Betul-betul gelap katanya, cak mano wong Mesir ngangkat batu yang beratnya 2,5 ton, pengaji 45 tingkat gedong ke pucuk. Namun di bawah aku petakok lah. Nah yang sekian meter ke pucuk tuh ada masuk akal. Sulit akal kita nak mencerna macam mana cara begawe. Sampai kini betul-betul gelap. Itu satu yang pendukung Fir'aun sangat hebat. Yang kedua namanya Korun. Apa dijingo oleh Korun? Jadi mas kau. Nah Dem, kau jadi mas kau. Dapat saya diminum lagi kau. Bisakah hebatnya Korun? Jadi mas kau. Nah Dem, tak pakai minyak lagi. Pokoknya apa yang dia omong Fir'aun, dia omong Korun, jadi kalau. Diturut dengan Allah Ta'ala. Namanya istidrat itu. Pekendak kau kata Allah Ta'ala. Nah ambil lah. Jadi sekendaklah Fir'aun ketika itu berbuat. Sekendak-kendak hati. Makanya Allah menyebutkan di sini tabarakalladzi biyadihil muluk. Maka kekuasaan itu kata Allah di tangan aku dewe. Kepada wayang denyo ada pilihan dari Allah Ta'ala. Iza asani dalam hadis kudusi man arafani salatu ala la ya'rifuni. Bela orang yang tahu dengan aku tapi durhaka dia kepada aku, maka akan kuberikan kekuasaan kepada orang yang tidak tahu dengan aku untuk menyusahkan paling tidak orang-orang yang tahu dengan Allah. Jadi bahayanya kita nih bapak-bapak dan ibu-ibu, karena kita tahu dengan Allah, tapi kadang-kadang kita melalaikan hak Allah. Di situ salahnya kita. Sebelum kau tadi Pak, kira-kira di awal Mei, saya memposting di grup-grup ataupun di umum, isinya tuh aku ngajak, hei para petani sawit, payu kita bayar zakat, bukan main. Dapat sepikul sawit kali 3.500 Pak. Bagi pas masyarakat di dusun aku tuh yang kujingok, karena di dusun aku mau di lain, aku kan tidak terjengok. Nah, kau di dusun aku bekipas. Jadi kita aja. Oi saudara-saudara, payo kita bayar zakat. Dah pula gede, 2,5%. Mon 3 juta, itu berarti cuma 75.000. Itu hak Allah, wajib kita bayar. Oi macam-macam. Kalau istilah budak kini tau, dibully. Dibully itu artinya dicaci maki. Akhirnya aku buatlah posting terakhir tuh. Posting terakhir. Tunggu tanggal mainnya. Akan datang azab Allah. Dibully lagi. Siapa kamu yang ngancam-ngancam katanya. Siapa kamu yang ngancam-ngancam. Tidak lama sudah itu alhamdulillah
Dari 3.500 harga sawit cuma 700 rupiah. Itu pun ndak kate wong nak beli. Tahu raso kau jiku? Baru tahu raso. Baru tahu raso nih. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, para jamaah subuh yang kami hormati. Akhirnya Haman mati ditembak petir. Berkecayalai badan Haman itu matinya ditembak petir. Selesai. Dak lama sudah itu Qarun pula ditelan bumi. Ambelas cak itulah seluruh. Bayangkan bapak-bapak dan ibu-ibu untuk membawa anak kunci dari Qarun itu. Anak kuncinya kau nak bayang, mon kuronyo dah tahu nak tahu itu lah lebih gede kan. Nah anak kuncinya itu 70 ekor unta. Nah kalau cara kita kini berarti tukang uno anak kunci Fir'aun itu ketika itu anak kunci gudang Qarun itu pada ketika itu ketiknya kalau dibandingkan kini pengaji 70 ekor teruk. Nah bawa anak kunci juga itu Allah kekayaan ya Allah, sehingga banyak yang iri hati, banyak yang ngomong. Melihat Fir'aun kekayaan di situ, banyak masyarakat Mesir ketika itu, ya Allah, kapanlah awak kau dinjuk kekayaan kauman Fir'aun? Itu banyak yang bercita-cita macam itu banyak. Dalam Al-Quran disebut oleh Allah Ta'ala. Banyak nian yang berharap, ya Allah, kapanlah awak sekaya Fir'aun. Nah, setelah melihat Qarun ditelan bumi, maka sok yang bercita-cita tadi, wah untung dia, ada kayo koman Qarun. Lah merasa untung, dak kayo koman Qarun laju ditelan bumi. Dak lama sudah itu, Fir'aun pula gilirannya ditenggelamkan oleh Allah di dalam Laut Merah. Itu penyudah itu. Nah kita kok ya tunggu tanggal mainnya. Kekuasaan Allah lah ngomong apa kata Allah, kekuasaan ada di tangan aku dewe. Siapa ini? Allah Subhanahu wa taala ialah yang menjadikan hidup dan mati untuk menguji di antara kamu siapa yang lebih baik dalam beramal. Siapa yang lebih baik dalam beramal. Kita nih Bu, kita nih Pak, sebelumnya tuh mati. Sebelumnya tuh mati. Di mana kita mati? Ketika kita berada di dalam rahim ibu dari titik 0 sampai lebih kurang ini 120 hari. Nah, kalau ibu-ibu mungkin masih ingat ketika hamil lebih kurang 3 bulan itu bayi yang ada dalam kandungan kita itu belum bergerak. Belum kate geraknya. Bayi yang ada dalam kandungan kita itu belum bergerak. Masih ingat dah Bu? Masih ya Bu ya? Ya udah mungkin lah lupa. Cuma kadang-kadang anak kok bela yang galak lupa dengan tubuh nih Bu. Ini ibu udah kadang-kadang lupa bagaimana penderitaan itu ya. Nah lah 120 hari. Kemudian baru terasa bayi dalam kandungan tuh bergerak. Nah itulah ada seorang sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, awaklah 7 kali bawa mak awak pergi haji. Bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, 7 kali kawan ngundau mak kan pergi haji,
Alum bisa malas bagaimana kawan bergerak dalam perut umak kan sekali. Sekali dalam perut ibumu bergerak, lum terbayar. So 7 kali membawa mak tadi menunaikan ibadah haji. Itulah makanya salah satu di antara dosa yang paling besar diancam oleh Allah kepada manusia adalah durhaka kepada kedua orang tua. Di situ ditetapkanlah rezeki. Setelah ada 120, ditetapkanlah rezeki, ditetapkanlah jodoh, ditetapkanlah berapa umur. Bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, apa gunanya? Itu kita bertanya, apa gunanya Allah Ta'ala menghidupkan kita ini? Gunanya itu apa? Apa guna Allah Ta'ala menghidupkan kita ini? Tidak lain dan tidak bukan satu tujuannya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah akan jingok siapa di antara kamu yang berbuat kebajikan, yang berbuat baik. Allah akan menilai siapa di antara kita yang mampu berbuat baik. Apa maksud berbuat baik? Ialah menjalankan perintah Allah dan menjauhkan segala larangannya. Contoh, malaikat pertama kali diciptakan oleh Allah itu Jibril. Malaikat Jibril, Bu. Malaikat Jibril, Pak. Malaikat yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu adalah malaikat Jibril. Begitu Jibril melihat tubuhnya bagus, belaga, hebat, tanpa disuruh oleh Allah, malaikat Jibril melaksanakan sholat. Tak tanggung-tanggung, Bu. 20.000 tahun. Matahari belum katek ketika itu. 20.000 tahun. Sholat malaikat Jibril. Alangkah lamonya ya, Bu ya. Dan kita kalau imam panjang dikit membaca ayat dalam sholat, lah gemitik-gemitik lutut kita. Ini Jibril 20.000 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bertanya kepada Allah, ya Allah, kata Jibril, bagaimana ibadah atau sholat aku tadi? Apa? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, masih kalah. Sholat kau 20.000 tahun tuh masih kalah nanti dengan umat Muhammad melakukan sholat subuh cuma 2 rakaat. Paling lama Bu, berodok taruhlah 5 menit. Sembayang kok subuh kok paling 5 menit, paling 10 menit berarti. Nah, kalah. Hebatlah sholat kita 2 rakaat sholat subuh ketimbang sholat Jibril 20.000 tahun. Kenapa? Jibril maca acak. Karena Jibril buat dewe. Terima kasih kepada Allah. Nah, bayang. Yang kita kok disuruh. Itu maka padilanya besar. Makanya hebat tuh karena kita disuruh. Kita disuruh oleh Ta'ala 2 rakaat sholat subuh. Jibril tidak disuruh. Itu. Jadi jangan merasa ibadah berbuat baik itu kecil, bapak-bapak dan ibu-ibu. Kata Rasulullah, lah susah nian kamu nak bersedekah, nadilah sedekah sebiji tamar bejadilah.
asal berbuat baik. Apakah ngenjuk kucing makan, menyediakan minum kucing? Apakah itu tidak berpahala? Pahala, Pak. Pahala, Bu. Jadi kalau pacak, Pak, di pereng-pereng rumah umpamanya kan, apalagi di rumah kita ada kucing, nah siapalah tempat minumnya, makannya. Senanti itu akan dibayar, akan diganti oleh Allah. Dikit baik jadilah, yang penting setiap hari kita berbuat baik. Tidak usah dengan manusia, dengan hewan sekalipun, dengan tumbuh-tumbuhan sekalipun, asal kita berbuat baik. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah, siapa kamu berjalan-jalan, di tengah jalan kamu ketemu sebuah biji. Misal, mau jalan-jalan, inilah mulai musim dian, gue jengok. Bertemu ijek dian, masuk kantong. Nah, di tanah sapo baik, jadi penting lah ijek dian tuh. Hidup, inggap burung. Di pucuk durian yang bijinya kita penting baik tadi tuh, Bu. Tibar wena biji durian ko tadi. Nah, hidup. Laju tempat singgah burung, amal ibadah. Itu yang disebut dengan amal jariah. Jadi amal jariah, cara kitanya amal jariah payah. Itulah namanya amal jariah. Beda dengan wakaf. Kalau wakaf misalnya kita berwakaf sumur umpamanya kan, ada milu dak, Bu, gotong royong buat itu sumur bor kita. Kan sumur bor kita ini berapa meter belakang? Dikali 60, 50 meter. Nah, melok, Pak. Walaupun terlambat dak apa, dak ngadosen na melok. Dah pula nak banyak dah 5.000 kan, ada 5.000 anak nolong, 5.000 jadilah. Ada 10.000 benar oleh tu, apalagi mau 100. Bab itu akan lama sekali. Pernah teringat ku masalah sumur ini, salah seorang khalifah Nabi namanya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan taning kabar ada sumur di Madinah tuh punya wong Yahudi. Nah, karena dia punya sumur sije, jadi akhirnya Yahudi ko tadi sekendak nyual. Sekendak Yahudi ko nyual so air ko tadi. Sumur bagus, nah sekendak nyual. Berpikir Utsman ketika itu, nangguk masyarakat. Ya, segalon biasanya 1.000 rupiah, kok dilantaknya 1.000. Nak kamu beli payung ngadep, kata Yahudi itu. Kejam banget Yahudi. Nah, biarlah. Akhirnya Utsman bin Affan pergi ngusi Yahudi ke tadi. Oi, Yahudi, galak dak kan jual sumur tuh. Berapa baik kena jual ku beli. Kata Yahudi nganah. Langsung boleh sen kan? Tak, musim bakau. Tak, awak nak jual. Besok datang lagi. Pai berapa sen kan nak jual, kata Utsman. Pai tak. Nah sudah, kata Utsman, meko be, kita bagi dua. Kita bagi dua be. Nah galak ada kawan bagi dua kita. Nah payo uji Yahudi tadi. Galak lah Yahudi bagi dua. Maksudnya macam mana? Kata Yahudi. Reko giliran awak, resuk giliran kawan nyualnya. Nah, reko giliran awak, nyualnya, resuk giliran kawan. Terus kita berganti macam itu, galak sarai. Nah, payo. Arok lah Yahudi ko tadi. Lalu
Utsman bin Affan memberitahu masyarakat, "Oi, masyarakat Madinah, sumurko sudah aku beli tapi separuh. Udah aku beli separuh. Jadi kamu gantian. Akai jeman bagian kita, bagian masyarakat yang pro Utsman. Nah, Sabtu kamu yang pro Yahudi." Apa yo? Merala Yahudi itu. Kena giliran akai Sabtu nyuwalanya. Nyuwalayu tadi cak biasa lah banyak yang beli. Bikin ya kai Utsman. Giliran Utsman resu. Hei masyarakat Madinah, ndak usah beli. Ambillah sekena kamu. Ndak katuan masyarakat Madinah, yang Yahudi, yang Kristen, yang Islam. Nunggu giliran Utsman. Akhirnya giliran Yahudi kok tadi teu nak datang beli. Giliran Utsman kita nunggu giliran Utsman. Ai gawat. Jadi itu Pak, Bu, ya, saya ingatkan kepada kita bersama-sama. Ini kadang-kadang umat Islam kecak kepakam nian. Para kiai, para ulama dilarang berpolitik. Sebab politik itu haram. La haula wala. Hebat tak politik Utsman tadi? Itu politik namanya tuh. Ayo Yahudi bukan tak galak nyual galo. Nah kita bagi dua. Ya nak? Nah kita bagi dua sumur kau. Nah payo kata Yahudi. Nah payo sakai kawan, sakai awak. Sakai kawan, saya awak. Di politik oleh Utsman. Selesai akhirnya Yahudi tadi. Sudahlah kalau macam itu Pak Utsman. Awak jual bela galo-galo. Nah tu kena kunian kata Utsman. Kena kunian. Jadi jangan mengatakan bahwa ini nih harus diingat Bapak dan Ibu-ibu saudara-saudara sekalian. Ini adalah program orang-orang yang suka kepada Yahudi Nasrani. Yang mengatakan bahwa ustadz dilarang berpolitik. Lah. Gara-gara ustadz tidak berpolitik lah maka dunia ini entah berantah. Ya. Ketika kampanye nyeramah ayat kursi, nyura ayat kursi, ngapal ayat kursi, ladape kursi, ayatnya hilang. Kenapa? Karena akhlak. Bu. Oh, Bu. Jangan dibudi wong ya Bu ya. Jadilah tiap temo 5 tahun dibudi wong, tiap 5 tahun dibudi wong. Ayo beradu lah dibudi wong. Nah, kita nih umat Islam disuruhlah sebelum pergi ke TPS tuh Pak, Bu, kita umat Islam kok ada syariat. Disuruh kita sholat istikharah. Sholat istikharah, sholat memilih ya Allah. Calonku ada 19. Sapolah yang nak kupilih ya. Jadi sholatlah Pak 2 rakaat. Masih belum juga dapat, ulang lagi. Masih belum, ulang lagi Pak. Sampai yakin dalam hati. Sebab kita bukan baseng cucu, bukan saling coblos Bu. Tanggung jawab ke yaumil mahsyar nanti yang kita pilih. Cablabu. Bukan sekedar itu selesai. Apalagi kadang-kadang tuh ku dengar-dengar 50.000 sok sijek coblos kok. Ada 100.000 sijek coblos kok. Nah dengan sen 50.000 100.000 kok Pak, tanggung jawab sampai yaumil mahsyar. Itu harus diingat. Jadi kalau kita salah pilih, selesai. Kemudian yang dipilih kok kelakuannya, kelakuan jenaol. Nah maka kita, sebab apa makanya berbuat zolim itu? Kita yang salah, karena kita yang milihnya. Kita yang salah, karena kita yang milih dia. Coba mungkin kita tidak milih dia, tidak jadi dia. Nak korup, nak maling. Dunia mak ini nih, sudahlah Pak.
Ndak bisa. Ya macam mana lah. Mau calon bupati, mau calon wali kota, itu paling tidak kita nyiapkan duit tuh 25 miliar. Bu, oh bu, duit 25 miliar tuh mau dimasuk ke dalam mobil diesel. Nah, mau Dr. Andes Abdul Jabar ada duit di 25 miliar, kudak jadi bupati lagi. Mau aku ada duit 25 miliar tuh, kudak jadi bupati lagi. Ku nak bangun pesantren, ku nak bangun rumah tapis. Mau aku ada duit 25 miliar. Nah, habis duit sekitar 25 miliar. Apa ngeciknya 15 miliar? Ngeciknya tuh 15 miliar, Pak. Lalu gajinya tuh paling banyak sama dengan gaji golongan 4, paling tinggi 4E. Bahwa itu kan golongan pangkat paling itu segitu. Jadi gaji itu paling-paling 15 juta. Selama 60 bulan. So 5 tahun itu kan 60 bulan. Nah, kamu kali lah 50 juta, 20 juta apa taruh lah, kali 60 bulan. Cuma 1,2 miliar. Paling itu dapatnya. Habis 25 miliar. Jangan kita nak kecil hati mereka. Ngambil siko, ngambil situ, jangan nak kecil hati. Kalau aku udah tahu ngatonya. Ini kan baru-baru kemarin itu kan, baru-baru tadi kan ada seorang wali kota ditangkap KPK kan. Nggak baca ngatonya. Makanya sistem ya demokrasi kita ini makin galau, makin kebangetan. Sehingga kita nih lah coba lah Pak, kita rikin bela bupati kita seluruh Indonesia atau wali kota ini berapa? Dia ambil duit sekian kali sekian, berapa duit? Berapa duit habis? Nah, tapi ya udah tahu nggak taunya memang salah kita tadi. Dan juga baju kaos si je lah milih. Baju kaos lain. Kaget ngomong, aku dulu waktu tinggal di Taman Islam. Jadi ada seorang, tak bisa aku sebut, uang alokan kami itulah. Pak Jabar, ngapo? Si Anu tuh, kau jadi anggota dewan kok, lain inian. Nah, dak lama lagi, lah, salah kawan nih ya, Pak. Oh, lo salah kawan. Lah kawan kalau sudah dibagi aja baju kaos sih, Je. Nah, dilamakan lah baju kaos tuh 5 tahun. Mungkin nih dia yang selama ini buka kalau mana-mana biasa bayi nak buat bayi ada. Buka pintu mobil. Buka pintu kaca mobil. Inilah jadi anggota dewan. Tutup. Ya, kok. Ya macam mana lah, Pak. Jadi anggota dewan. Duit kita banyak habis. Ya, duit kita banyak habis. Tak baca nak jadi anggota dewan tuh kalau tak siap duit sekitar 100 juta. Tak kejadi. Kurang 100 juta tak kejadi. Pasti tak jadi. Gaji itu 10-15 juta per bulan. Begitu dilantik jadi anggota dewan, gadis-gadis belaga dari Toyota, dari Honda, dari apa datang. Ya Pak, gelit lah mobil, masa anggota dewan mobil buru. Ya terpaksa lah kan. 60 bulan 7 juta sebulan Pak. 7 juta. Mobil enggak lah anggota dewan ngepung mobil kego 60 juta. Mana galak anggota dewan. 200 kepucuk lah paling tidak. Jadi tinggal gaji 7 juta lagi. 7 juta sebagai anggota dewan
kunjungan ke sana, kunjungan ke sini, mun buntu diladak ke dipilih wong. Sekali kola kawan jadi anggota dewan. Ujung ke tidak pilih kan lagi. Oh, banyak bukti. Jadi tidak benar kalau dikatakan bahwa umat Islam tidak boleh berpolitik, itu omong kosong. Cara Islam memilih pimpinan, tidak keluar duit banyak, Pak. Tidak keluar duit banyak. Begitu Rasulullah meninggal, maka sepakat masyarakat nunjuk siapa? Abu Bakar jadi khalifah. Sepeser tidak keluar duit. Maka dia tidak berani macam-macam. Karena jabatan tidak dibeli. Sudah ketika Abu Bakar jadi khalifah, Abu Bakar ngomong, Abu Bakar, saudara-saudara sekalian, kamu jangan banyak cincong. Sebab aku ni tak kalah mogok lagi, kata Abu Bakar. Sebab Rasulullah umurnya 63 tahun. Nah aku tidak kalah mogok lagi, lebih dikit dari Rasulullah. Nah sudah aku kok Umar. Akad begitu Abu Bakar mati 2 tahun kan Abu Bakar dari Pak. Langsung sepakat mengangkat Umar bin Khattab. Begitu Umar ditusuk ya dengan golok oleh seorang budak Majusi. Di tengah perbandingan Umar menetapkan ada 7 permatur. Sa'ad bin Abu Waqqas, Umar ibnu Awam, Ali bin Abi Thalib. Sudah itu siapa lagi? Pokoknya sampai 7 orang. Ada 6. Nah, tolong kata Umar sebab 6 kaget ketika pemungutan suara derau. Nah, siapa yang bakal menentukan kemenangan? Maka tunjuklah Abdullah bin Abu Bakar, bin Umar, anak Umar. Tapi dia tidak boleh dipilih. Jadi yang megang kendali itu adalah Abdullah. Nah, sikuk mundur, 2 mundur, 3 mundur, 4 mundur. Akhirnya ditunjuklah Utsman bin Affan. Dekati keluar duit. Keluar duit. Jadi takutnya berbuat. Kenapa? Kenoda. Dan aku pun Pak sudah Bu, aku sudah merasakan. Aku sudah merasa itu. Sudah aku alami dalam diri aku sendiri. Jadi ketika masih aktif jadi PNS dulu, itu nak dapat jabatan tuh Pak, Bu, harus ya berbaik-baiklah dengan kepala kantor. Kalau tidak, jangan mimpi. Jangan mimpi. Paling tidak bayar uang kuliah anak kepala kantor. Paling tidak tuh. Mau nak dapat jabatan, mau dak tu kursi panjang. Nah, Dr. Andes Abdul Jabbar keras kepala, mana pula galaknya mentu. Jadi akhirnya lah pening siapa bakal udah kata kalau kita pilihan di Sumatera Selatan kok se-Sumatera Selatan kok kanui lagi ngakui bahwa Dr. Andes Abdul Jabbar lah yang paham masalah zakat, infak, sedekah. Jadi untuk kasih kok deket lagi pilihan. Tunjuklah terpaksa mau tak mau nunjuk Abdul Jabbar. Dan ditunjuk Abdul Jabbar, sudah ditunjuk jadi kasih, panggil, tidak usah disebut, panggil, ngadap, ya berceritalah, bos kau tadi, adik di situ nak kuliah, adik di situ nak masuk SMA, kepala bapaknya tu pegang hatiku nak minta duit hatinya ngamanggil. Pertama tu Bu, muji Abdul Jabbar, kamu tuh hebat. Akhirnya ya perangai Abdul Jabbar cak itulah kini kau lah kenalah tuwo.
Ketika muda nak belago payu apa kena kamu? Itu urusan aku. Bapak tuh hanya tahu kelebihan Abdul Jabbar. Bapak tuh hanya tahu kehebatan Abdul Jabbar. Kepintaran Abdul Jabbar. Tapi Bapak tidak tahu kelemahan Dr. Andes Abdul Jabbar. Ngomong macam itu kan. Bapak tuh tidak tahu kelemahan Dr. Andes Abdul Jabbarnya apa. Bapak tidak tahu. Ditanya aja lah. Apa? Sambil ku tegak. Buntu. Mulai. Mak keacur pitu kantor tuh. Nak berhenti aiko lagi dikasih. Ayo. So aku ada mayar dah. Pokok sebungkusnya udah aku beli. Kau ketemu api dengan aku. Nah, udah tuh beti. Wah, itu waduh. Bayar dak. Bodoh aman. Itu kelebihan. Kau tak berduit. Sudahlah. Kau udah tak nak ngomong itulah Pak. Ini keadaan kita sekarang. Makanya Bapak dan Ibu saudara sekalian, kita diuji. Berbuat baik. Jadi ngato buntu dengan bos tadi buat baik. Iya, supaya dia tahu. Papa tidak tahu kekurangan aku. Apa? Buntu. Tema bisa kalah. Oh, ya, gue cerita. Itu diusulkanlah ke Palembang. Marah wong Kanwil. Sampai nemu meja. Nak ngusul Abdul Jabbar kok berhenti jadi kasih. Bawalah ke Palembang. Palembang marah, ngepuk meja. Siapa kau yang bisa? Sehebat dia tuh ngurus masalah zakat infak sedekah. Coba tunjuk tangan. Ada katik. Apa salahnya? Ada katik, Pak. Udah, enggak bisa. Enggak diterima. Jadi tetaplah ngelong jadi kasih. Tapi hati kalau ceneh. Galak lagi jadi kasih. Jadi umpan wong. Ya macam mana ada umpan, Pak? Utak Abdul Jabbar datang surat bupati minta mendasi tanah ini, kalau bagi tanah wakaf. Ini surat bupati. Kata utak Abdul Jabbar jawab surat bupati tanggal sekian bulan sekian bahwa tanah wakaf yang ada di Kabupaten Musirawas sekian. Rencana kami ke depan ini butuh biaya sekitar 75 juta. Lama sudah tuh. Paling-paling 3 hari sudah tuh. Datang duit jak di kantor bupati ke diantar ke depan. Nah, duit 75 juta. Jadi kau nyengok duit 75 juta, bukan tuh hati nyesal. Coba diminta 200. Waju. Nah, alhamdulillah Bapak dan saudara-saudara sekalian, tidak usah aku nyebutnya. Udah tahu dibucunya duit 75 juta entah kemana, udah tahu sampai ke sudah. Ilah. Makanya aku nak matilah, aku nak berhenti. Daduh. Nah, akhirnya Sambas nak calon bupati. Pening mikir siapa bakal wakil. Sambas kok juara. Ada? Itu nak nala ini. Nah, deket lain pikirnya. Ya Dr. Andes Abdul Jabbar. Minjing aja awak. Ayo Bar kita maju. Awak buntu jawab kawan. Siap dak sen. Pokoknya sekali dia awak. Ayo. Jadi karena buat aku udah ketek cita-cita nak jadi wakil bupati itu. Kungan jadi wakil. Oh nak jadi bupati dan jadi wakil. Tengoklah wakil presiden Timur Bungku. Aku enggak lah. Cuma aku tuh ketika itu tuh kepengen supaya berhenti jadi kasih. Jadi di sikom buat alasan.
pada Bapak Kanwil tolong Abdul Jabar direkomendasikan untuk kena dia nak ikut pilkada calon wakil bupati. Oleh sebab itu tolong dipindahkan dari kasih jadi penyuluh. Jadi ke penyuluh kan bebas. Kalau jadi kasih kan duduk di kantor. Nah sudah akhirnya jadi. Nah, itu ceritanya kau beradu. Jadi kalau tidak salah aku apa 12 bulan dapat 13 bulan so aku jadi kasih itu. Itu memang kungat. Segala. Inilah Bapak dan saudara-saudara sekalian, memang negara Rasulullah tidak kate membuat negara Islam. Yang ada supaya ajaran Islam yang dijalankan. Itulah kita di Indonesia juga macam itu. Karena mayoritas beragama Islam, jadi kita menginginkan supaya aturan Islam dijalankan. Inilah Bapak dan saudara-saudara sekalian yang patut barangkali saya sampaikan kepada kita bersama. Dan untuk masa yang akan datang, karena kita nilai rutin, Bu, karena kita nilai rutin, jadi awak minta untuk masa akan datang, siapkanlah kepean artinya tanyo. Nah, mon malu babunyi, Pak, malu bercakap umpamanya, buat aja di rumah tu tulislah. Kaget tunjuk ke kami Siko. Di meja kita supaya kita ada ule. Misalnya, Bu, Bapak halo dak Pak Ustad, kalau kami kok ngajar anak muat sambal rendang. Bapak halo dak Pak Ustad. Nah jadilah Bu. Ya, berarti nak gawat, nak hebat go pertanyaan. Ya Pak ya. Ya buatlah. Kami itu semakin kamu bertanya, kami itu semakin keluar ininya. Nah, jangan kamu tuh nak diam terus. Jangan, malu ditawakan orang pertanyaan awak kena. Nah buat ditulis be. Ya. Bapak umpamanya kan mana Pak Ustad kalau ngajar anak bebasuh keme umpamanya boleh pahalo dak. Nah itu kira-kira kan. Jadi Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian, untuk kamu ketahui, awak dalam urusan agama yang paling awak senangi itu ada dua. Nomor satu, masalah penciptaan alam semesta. Nah, masalah penciptaan alam semesta sampai kepada 6 episode itu, insya Allah mudah-mudahan awak bisa memberikan keterangan tentang itu. Yang kedua, masalah zakat infak sodako. Nah boleh Bapak tanya masalah zakat infak sodako, jangan ditanya kepada yang lain, tak minta kaget salah jawab. Nah kalau bertanya dengan awak masalah zakat infak sedekah, napa kendak kamu? Aku siap. Kemudian masalah penciptaan alam semesta, apa yang digawekan oleh Allah pada hari Senin, pada hari Selasa, hari Rabu, ku tahu galo? Itu bukan ngarang-ngarang, Al-Qur'annya kutunjukkan, kena ayatnya. Yang digawe oleh Allah Taala ko. Hari Selasa gawe Allah Taala ko. Aku ayatnya, aku nunjuk. Awak dua tuh insya Allah mudah-mudahan kalau kamu tanya awak bisa jawabnya, bisa memberikan keterangan tuntas dan final. Lain itu masalah haji jangan kamu tanya dengan awak. Iyan, tidak terti ya Pak. Kalau kamu tanya bagaimana Pak Ustadz, apa nama kebacaan ketika minum air telaga Zam-Zam? Mau aku mati tidak tahu Pak. Nah, kamu nak nanya yang kau masalah ke Pak Asbi tanya. Jangan kamu nanya dengan awak. Ya? Ya Pak ya? Oke kamu nanya. Ketika tawab itu apa bacaannya? Tidak dapat awak. Tidak dapat awak. Sebab kita ni kan manusia kan terbatas. Keahlian kita kan terbatas. Nah awak kalau yang dua kok masalah alam semesta. Bagaimana diciptakan Allah Ta'ala. Bagaimana kejadian akhir dari alam semesta. Itulah makanya kadang-kadang awak jadi imam tuh ngilak nian bacaan ayat-ayat yang berkenaan dengan bagaimana peristiwa akhir. Ketika loka awak tak nangis, ketika lokanya pasti tak nangis. Sebab penyengokan ku rasa-rasaku kula terjingok kejadiannya itu nah itu masalahnya.
Makanya agak emosional dari itu tuh tak terbit, itu masalahnya karena awak memahami betul apa yang diceritakan oleh Al-Quran yang dua masalah ini. Nomor satu masalah zakat, infak, sedekah. Yang kedua masalah masalah penciptaan alam semesta. Ya. Nah masalah sholat jangan ditanya dengan awak. Kamu nanya masalah sholat kok beli abad dia, dia terti juga awak. Dia bisa awak nak jawabnya secara tuntas, dia bisa. Sebab kita ni ada kebagian, ada semacam kecenderungan, ada semacam kesenangan. Nah, aku senang membahas masalah alam semesta, kemudian masalah zakat, infak, sedekah itu memang aku senang dalam masalah itu. Jadi aku dalam. Jadi sekali lagi Pak ya, Bu, ingat nian kalau kamu nak menanya masalah haji, tanya Pak Sbi, jangan nian nanya dengan awak. Jangan nian. Pergi haji belum, dah usah ke haji, umrah beda. Nah, jadi ada tahu apa? Jadi kamu nanya masalah itu. Untuk yang akan datang, saya minta. Siapa baik guru kita di Siko? Aku minta pada bapak dan ibu-ibu. Wih Pak, pahala kamu duduk kamu tuh sambil makan lontong tadi. Amun kamu tak tahunya Pak, pahalonyo sama dengan sholat sunat 100 rakaat. Nah cuma kola Pak, pahalo ko dak terjingo. Kola apa ya ini ya? Rasulullah tegas dalam hadis sahih menyebutkan barang siapa yang duduk di tengah halaqah ilmu agama, pahalonya 100 rakaat sholat sunat. Ya Bu ya, Bu, jangan malas-malas Bu, jangan. Yo, lah itu kok kapan lah 60 kok, lain nih kok lah. Ibarat sepak bola kok lah injury time kok. Kalau 60 kok Bu, lah injury time kok. Bentar lagi kalau out, print, ketemu peluit panjang selesai. Nah. Jangan nian malas-malas Bu ya. Malas-malas jangan Pak. Demikian. Semoga Allah memberikan taufik, hidayah dan inayah kepada kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.